Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wah geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah ada seseorang yang menerima apa yang menjadi kondisi kesetresan ataupun kedepresian akibat dari diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya kembali mengatakan bagaimana kondisi karakter yang dimiliki oleh manusia tersebut, sepertinya manusia itu lebih mendominasi untuk membuat kondisi keuangan kamu bersifat buruk, bersifat mundur, dan tidak ada kemajuan. Saya yakin dan saya percaya ketika kamu ada suatu komitmen terhadap manusia tersebut, kamu ini
seperti menerima orang yang bersifat mokondo atau hanya bermodalkan secara kemanipulatifan untuk meyakinkan diri kamu. Ini King of Pentacles, kartu pertama yang saya pegang. Secara tidak langsung kartu ini sudah membuktikan geng, orang yang dipertemukan terhadap diri kamu secara perkataan pintar untuk menggiring opini, yang dimana opini itu bersifat fakta, fakta bersifat opini. Sebagai salah satu contoh dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, kalau kamu memperhatikan apa yang menjadi ucapan dari manusia itu, seakan-akan dia sudah memberikan suatu tanggung jawab terhadap diri kamu, padahal secara realita bukan tanggung jawab yang dia berikan terhadap diri kamu, melainkan kondisi beban yang dia berikan. Dia berani untuk mengatakan terhadap orang lain bahwasannya dia sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu. Padahal secara realita kamulah yang lebih bertanggung jawab, kamulah yang memikul sebagai tulang punggung semua beban, kamu yang memikul. Dia kondisinya bagaimana? Berleha-leha, bermain game, bermain aplikasi yang ada kaitannya dengan situasi bersifat negatif. King of Pentacles, raja yang memegang satu koin. Kalau kamu kembali untuk memperhatikan bagaimana posisi penampilan dia dengan penampilan kamu, siapa yang jauh lebih menter, siapa yang jauh lebih parlente? Pasti manusia itu. Karena setiap kali manusia itu melihat penampilan kamu, dia tidak mau merasa tersudutkan dari penampilan kamu. Apa yang kamu miliki, dia harus memiliki. Apa yang kamu pikirkan, itu yang harus dia pikirkan. Dia tidak mau posisinya di belakang kamu. Kalau bisa dia di depan kamu, kamu di belakang dia. Geng. Apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi kondisi pemikiran kamu agar pemikiran kamu mengikuti dan bermain secara ucapan saya. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Sekalipun saya mencoba untuk mengkaitkan kartu yang saya pegang ini terhadap judul tersebut, saya akan membenarkan, tetapi ini bukan hanya sekedar stres atau depresi akibat diri kamu, tetapi seseorang merasa sakit hati dengan kehidupan yang sedang kamu nikmati dengan cara kesendirian kamu. Ini ada seseorang yang benar-benar merasa sakit hati, yang dimana sudah menganggap diri kamu secara karakter sombong, arogan, egois. Muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan akibat dari diri kamu, yang dimana diri kamu sudah ada energi secara positif. Ini seperti membuat seseorang merasa tercekik. Bisa saja ini geng, keberadaan dari seseorang yang saya katakan ini tidak jauh dari keberadaan diri kamu. Karena bisa saja seseorang yang saya katakan barusan masih memantau bagaimana perkembangan kamu, masih memantau bagaimana kemajuan kamu, dan masih memantau bagaimana kehidupan kamu. Muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul itu. Membenarkan dalam arti apa? Ini bukan hanya bersifat stres atau depresi akibat diri kamu,
ada seseorang yang benar-benar sedang menerima apa yang menjadi kekacau balauan di dalam kehidupannya, geng. Bukan hanya kekacau balauan, tetapi ketika memantau apa yang menjadi perkembangan dan kemajuan kamu secara kehidupan kamu, ini seperti tidak ada ketenangan yang ada di dalam pemikiran dari seseorang yang saya katakan tadi, geng. Muncul kartu The Empress, yang The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, saya akan kembali untuk membenarkan kartu ini, tetapi bisa saja seseorang yang saya katakan tadi ini secara pemikiran bersifat buntu, tidak ada kewarasan, dan bersifat linglung. Kenapa kondisi kehidupan kamu bisa menerima apa yang menjadi kemajuan kamu, geng? Muncul kartu Seven of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin yang saya tarik ini saya akan kembali untuk membenarkan, tetapi dalam arti apa? Ini bukan hanya sekedar berbicara secara kesetresan atau kedepresian, bisa saja akibat dari diri kamu ada seseorang yang sedang menerima apa yang menjadi kondisi tabur tuai. Tabur tuai yang saya katakan ini seperti bersifat kegagalan, kehancuran, keruntuhan, dan intimidasi yang sedang dialami oleh seseorang. Muncul kartu Nine of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini masih membenarkan judul itu, tetapi dalam arti apa? Ini bukan hanya sekedar mengatakan kesetresan atau kedepresian, kondisi dari seseorang akibat dari diri kamu seperti menerima apa yang menjadi kondisi yang bersifat kesengsaraan. Sengsara secara keuangan, sengsara secara kebutuhan, sengsara secara batin, sengsara secara mental, sengsara secara kesehatan. Muncul kartu The Hermit, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan judul itu, tetapi dalam arti apa? Akibat dari diri kamu ada seseorang yang benar-benar bersifat terpuruk. Akibat dari diri kamu ada seseorang yang benar-benar sedang mengintrospeksi diri dari kesalahan yang pernah diberikan terhadap diri kamu. Akibat dari seseorang ada seseorang yang benar-benar menerima kabar buruk, geng. Muncul kartu Ten of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari 10 tongkat tersebut, lagi-lagi kartu ini akan saya benarkan, tetapi dalam arti apa? Akibat dari diri kamu ada kondisi batin atau mental yang benar-benar bersifat terintimidasi yang sedang dialami oleh seseorang. Ingat, seseorang yang saya katakan ini bisa saja ada kaitannya dari persahabatan kamu yang pernah mencurangi diri kamu. Seseorang ini ada kaitannya dengan kondisi manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Ada kaitannya dengan situasi dari pihak ketiga. Geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Ten of Wands yang terdiri dari 10 tongkat sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam
zodiak.